Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukumul yawm? La'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. Nuwasil darsana fi al-balagha fi bab ilmil ma'ani fi al-qasr. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di balaghah, yaitu masih pada bab ilmul ma'ani, yaitu di bagian al-qasr. Ya. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita di pelajaran balaghah. Ya, nanti untuk pekan-pekan berikutnya kita latihan sampai datang waktu ujian. Jadi ini adalah pelajaran terakhir dari pembahasan balaghah yang nanti akan kita lanjutkan kembali di semester kedua. Ya, maka antum perhatikan. Tab al-qasr sudah kita bahas pengertian al-qasr, yaitu takhsis, pengkhususan sesuatu, yaitu al-qasr yang maksud di sini. Bukan qasr pendek, tapi pengkhususan. Ya, kemudian sudah kita bahas juga, bahkan terakhir sampai pada pembagian al-qasr. Al-qasr itu ada dua rukun, yaitu ada al-maqsur, kemudian ada al-maqsur alaih. Ya, kemudian setelah itu al-qasr berdasarkan rukunnya itu dibagi menjadi dua, ada al-qasr qasrul sifah alal mausuf, kemudian ada qasrul mausuf ala as-sifah. Ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Ya, kemudian langsung pada contoh. Ya, silakan antum buka halaman 67, kita lihat contoh. Al-amtsilah, contoh. Sebelum kita masuk pada contoh, perlu antum pahami dan catat arti dari al-maqsur, kemudian al-maqsur alaih. Kemudian arti dari qasrul sifah ala mausuf, kemudian qasrul mausuf ala sifah. Perhatikan, al-qasr tadi pengkhususan, maka al-maqsur artinya sesuatu yang dikhususkan. Ya, al-maqsur artinya sesuatu yang dikhususkan. Ya, misalnya jelek, ganteng, cantik, bagus, manis, pahit, itu ada sesuatu yang dikhususkan. Ya, al-maqsur alai, sesuatu yang menerima pengkhususan. Ya, seperti antum misalnya kalau menerima atau buah-buahan dapat sifat misalnya pahit, manis, itu al-maqsur alaih. Jadi al-maqsur artinya sesuatu yang dikhususkan, kemudian al-maqsur alaih sesuatu yang menerima pengkhususan. Contoh di sini firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada al-qasr dengan menggunakan an-nafyu dan al-istisna, la dan illa. Maka al-maqsur di sini al-maqsur di sini yaitu adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Sedangkan al-maqsur alai adalah huwa. Jadi untuk an-nafyu dan al-istisna, al-maqsur alainya adalah terletak setelah istisna. Ini sesuatu yang dikhususkan, kemudian ini ada sesuatu yang menerima pengkhususan. Jadi untuk semua susunan kalimat yang terdiri dari an-nafyu dan al-istisna, itu al-maqsur alai terletak setelah istisna, yaitu huwa. Kemudian ini mal faraghu illa mafsadah. Afwan, bukan lafzul jalalah Allah, untuk al-maqsur, al-maqsurnya adalah ini ilah, al-maqsur ilah.
Baik, kemudian berikutnya mal faraghu illa mafsadah. Ya, ma sini adalah ma'an nafyu. Kemudian illa di sini adalah istisna, ya. Maka al-maksur alai yang mana? Maksur alai adalah yang terletak setelah istisna, yaitu mafsadah. Ini maksur alai. Ya, kemudian al-faragh apa namanya? Yaitu al-maksur. Sesuatu yang dikhususkan, kemudian sesuatu yang menerima pengkhususan. Tapi ini untuk an-nafyu dan al-istisna. Jadi al-maksur alai terletak setelah istisna. Baik, kemudian contoh yang ketiga, innama. Ya, ini berbeda lagi untuk innama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, yang mana al-maksur alai? Ya, al-maksur alai adalah kalimat yang terakhir. Ya, al-maksur alai itu kalimat yang terakhir yaitu ulul albab atau jawaban untuk innama. Ya, jadi al-maksur alaihi adalah ulul albab. Al-maksurnya yang mana? Yaitu yatadzakkar. Ya, ini al-maksur. Kemudian contoh yang keempat, ya sama ini juga innama. Ya, maka yang mana al-maksur alaihi? Yaitu kata yang terakhir, ilahun wahid. Sedangkan al-maksur lafzul jalalah Allah. Kemudian contoh yang kelima, ini berbeda lagi. Beda dengan an-nafyu wal istisna, beda juga dengan innama, ya. Ini menggunakan taqdim ta'khir, ya. Menarik kata yang seharusnya di akhir ditarik ke depan, ya. Maka ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu, ya di sini al-maksur alaihi adalah yang ditarik. Ya, iyyaka yang dikedepankan, yang seharusnya dia terletak setelah na'budu, ya, kemudian ketika didepankan, ya, dia adalah al-maksur alai yang menerima pengkhususan. Kemudian na'budu ini adalah maksur, ya, sesuatu yang dikhususkan, yaitu apa? Ibadah. Ya, sesuatu yang dikhususkan adalah ibadah. Kemudian yang menerima pengkhususan adalah iyyaka, ya, hanya kepadamu ya Allah. Ya, jadi untuk kalimat yang seharusnya di akhir kemudian didahulukan, ya, maka maksud alainya adalah yang didahulukan, yang ditarik. Kemudian contoh yang keenam, ini beda lagi. Ya, perhatikan, sini menggunakan la al-wasl, ya, la al-ataf, ya, la ataf. Kemudian di sini juga ada lakin, ya, ataf, kemudian ada bal ataf. Ya, ini beda dengan contoh sebelumnya. Kan umrul fata dzikruhu la tulu muddatihi wa mautuhu khizyuhu la yaumuhu ad-dani. Maka ini la ataf, ya. Untuk al-maksur dan al-maksur alai. Yang al-maksurnya adalah umrul fata, kemudian maksur alainya adalah dzikruhu. Pokoknya untuk la atof, lakin atof, dan bal atof, ya. Untuk al-maksur alai terletak setelah sebelum atof, ya, sebelum la atof. Ya. Ini adalah maksur alai. Ini adalah untuk la al-ataf. Jadi al-maksur alai yaitu terletak sebelum huruf la ataf, ya. Ini khizyuhu dzikruhu, ini adalah maksur alai, sesuatu yang menerima pengkhususan. Ya, umrul fata ini adalah al-maksur yang dikhususkan, ya. Mautuhu ini juga al-maksur. Jadi umrul fata, ya, usia pemuda, dzikruhu adalah ingatannya. Kemudian untuk yang ini, ya, untuk contoh lakin dan bal, ini juga berbeda dengan contoh yang ke-6. Jadi untuk al-maksur alai yaitu terletak setelah lakin,
ya, dan bal terletak setelah bal, ya. Ya, ini al-maksur alai, ini al-maksur alai. Kemudian yang sebelumnya ini adalah al-maksur. Ya, innal jadida fi tuli ikhtilafihima la yafsudani. Ya, kedua-duanya tidak merusak. Walakin yafsudun nas, akan tapi akan merusak manusia. Ini adalah maksur alai, ini maksur. Kemudian mata waliduhu, ini adalah maksur. Balil yatimu yatimul ilmi wal adab. Ya. Bukanlah seseorang tersebut disebut yatim, ya, karena meninggalnya bapaknya. Akan tetapi orang tersebut disebut yatim karena dia ditinggalkan oleh ilmu dan adab. Ya, ini perkataan syair, ya. Jadi seorang anak disebut yatim, ya bukan yatim ditinggal oleh bapaknya, ya, tapi yatim ilmu dan adab, krisis ilmu dan etika, ya, tidak punya sopan santun, ya, tidak punya ilmu, tidak tahu cara berwudu, ya, ini yatim, ya, menurut penyair. Ini ya berkaitan dengan maksur dan maksur alai. Jadi sekali lagi untuk menentukan mana maksur dan mana maksur alai, yaitu ya untuk an-nafyu dan al-istisna, al-maksur yaitu setelah an-nafyu, kemudian maksur alai setelah istisna. Ya. Kemudian untuk innama, ya maksur alainya adalah kata yang terakhir atau jawaban dari innama, kemudian maksurnya adalah ya setelah innama. Ya, kemudian juga sama yang nomor 4. Kemudian nomor 5, ya al-maksur alai adalah kata yang didahulukan, yaitu iyyaka, sedangkan al-maksurnya na'budu, ya ibadah. Kemudian poin yang ke-6, ya untuk la al-ataf, ya al-maksur alai adalah kata yang terletak sebelum la al-ataf, al-maksurnya adalah umrul fatah atau mutuhu. Sedangkan lakin dan bal, maksur alainya adalah yafsudun nas, kata yang terletak setelah lakin atau bal, sedangkan al-maksur adalah sebelum lakin atau sebelum bal. Dan itu untuk al-maksur dan maksur alai. Sekarang ya pembagian qasr, ya berdasarkan maksud dan maksur alai itu dibagi menjadi 2. Qasru sifat alal mausuf, ya pengkhususan sifat terhadap yang disifati. Kemudian qasrul mausuf ala sifat, pengkhususan yang disifati terhadap sifat, ya. Jadi qasrul sifat alal mausuf, pengkhususan sifat terhadap yang disifati, ya qasrul mausuf ala sifat, pengkhususan yang disifati terhadap sifat. Contoh misalnya ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mana yang lebih dahulu disebutkan sifatnya atau yang disifati? Ya, maka kita lihat di sini adalah lafzul jalalah terlebih dahulu, atau ilah terlebih dahulu, ya baru kemudian huwa. Ya maka ini bisa disebut dengan ya qasrul sifat alal mausuf, ya. Menyebutkan sifat, yaitu sifat ilahiyah, ya ketuhanan, kemudian baru mausuf yang disifati. Jadi mengkhususkan sifat, ya terhadap yang disifati. Dan kemudian mal faraghu illa mafsada, ya ini juga sama qasrus sifat, yang maksudnya sifat kosong, waktu luang itu, ya terhadap yang disifatinya adalah mafsadah, akan menimbulkan banyak kerusakan, dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini namanya qasr sifat alal mausuf. Kemudian innama yatadzakkaru ulul albab. Ya lihat yatadzakkaru, ini adalah sifat, ya sifat tadzakkur, ya ingat. Ya kemudian ulul albab adalah yang disifati. Ya maka ini namanya qasr sifat alal mausuf. Ya. Contoh yang keempat, innamallahu ilahun wahid. Ya lihat Allah, ya lafzul jalalah, ya ini sifat atau mausuf, ya mausuf, ya yang disifati. Kemudian sifatnya ilahun wahid, ya Tuhan yang satu, ya ilahiyah,
Ya, jadi ini masuk qasrul mausuf ala sifat. Kemudian iyyaka na'budu, ya iyyaka, ya kepadamu ini adalah mausuf, kemudian na'budu ibadah ya sifat. Ya, maka ini namanya kalimat qasrul mausuf ala sifat. Qasrul mausuf ala sifat. Ya. Kemudian umrul fata dzikruhu, umrul fata usia pemuda adalah ingatannya. Ya, maka umrul fata ini adalah al-mausuf yang disifati, ya sifatnya adalah dzikr, ya ingatan. Ya, makanya namanya qasrul mausuf ala sifah. Wa mautuhu khizyuhu, kemudian kematiannya, ya kematian ini namanya mausuf yang disifati, sedangkan sifatnya adalah khizyuhu, kehinaan. Kayaknya namanya qasrul mausuf ala sifah. Ya seperti itu cara menentukan manakah dari kata ini, misalnya innamallahu ilahun wahid, apakah ini termasuk qasrul sifah alal mausuf atau qasrul mausuf ala sifah. Ya lihat, ya. Ini sifat apa mausuf. Ya, kalau mausuf terlebih dahulu yang disebutkan, maka ini namanya qasrul mausuf ala sifah. Kemudian lihat ini iyyaka na'budu. Ya, kalau mausuf dulu yang disebutkan, baru sifat, maka ini namanya qasrul mausuf ala sifat. Tapi itu kurang lebih, ya silakan antum lihat kembali ya videonya, pelajari kembali. Tapi itu saja ya tugasnya. Ya, ini saya kasih tugas. Silakan antum cari pengertian ya al-maksur dan al-maksur alaih. Ya cari maklumat sebanyak-banyaknya. Kemudian antum cari contoh-contoh yang lain ya untuk bisa lebih memahami tentang al-maksur dan al-maksur alaih. Tapi itu saja. Ya, syukran lakum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.